Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oktavera. Saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Pelaksanaan Penilaian Kinerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan. Nah, bab 1 ada pendahuluan, yaitu latar belakang pentingnya peranan seluruh personel atau SDM dalam mendukung aktivitas operasional perusahaan. Di dalam setiap kegiatan perusahaan, maka kinerja tersebut haruslah mendapat apresiasi berupa penilaian kinerja dari perusahaan. Penilaian kinerja merupakan salah satu proses yang dilakukan perusahaan dalam mengevaluasi kinerja karyawan. Penilaian kinerja ini harus diterapkan secara objektif. Sedangkan kepuasan kerja dapat diukur melalui 5 dimensi, yaitu upah, pekerjaan, kesempatan promosi, supervisor, dan rekan sekerja. Kelima dimensi tersebut menjadi faktor kepuasan kerja karyawan. Untuk itulah perusahaan perlu memonitor tingkat kepuasan kerja karyawan agar kinerja perusahaan dapat dilihat dan dijaga. Lalu ada identifikasi masalah. Yang pertama penilaian kinerja yang tidak efektif, karena umumnya penilai cenderung akan memberikan prestasi baik bagi orang yang dikenalnya dan demikian pula sebaliknya. Penilai melakukan penilaian berdasarkan like dan unlike. Yang ketiga, belum adanya standar prosedur dalam melakukan penilaian. Rumusan masalahnya, bagaimana proses penilaian kinerja karyawan di Hotel Ade Langkawi. Yang kedua, bagaimana bonus bagi karyawan yang memiliki kinerja yang bagus. Lalu ada tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui analisa pelaksanaan penilaian kinerja terhadap kepuasan kerja karyawan di Hotel Ade Langkawi. Manfaatnya bagi perusahaan, penelitian ini dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi Hotel Adia agar meningkatkan kinerja karyawan. Bagi peneliti, digunakan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana. Bagi Universitas Negeri Padang, yaitu sebagai bahan referensi dan sumber bacaan bagi mahasiswa. Yang bab keduanya ada kajian pustaka, ada kajian teori, yaitu tentang penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah proses analisis kemampuan kerja karyawan dan evaluasi terhadap kinerja karyawan. Penilaian dilakukan berguna untuk menilai secara keseluruhan hasil kerja karyawan, maka dari itu penilaian kinerja yang baik akan meningkatkan semangat kerja karyawan. Yang kedua ada ruang lingkup penilaian kerja. Yang pertama, apa yang dinilai, yaitu hasil kerja, loyalitas dan dalam bekerja dan kedisiplinan kerja. Yang kedua, mengapa dinilai? Karena untuk meningkatkan kepuasan para karyawan dengan memberikan pengakuan terhadap hasil kerjanya. Lalu untuk membantu kemungkinan pengembangan personel yang bersangkutan, untuk mengukur tampilan kerja karyawan, mengukur kemampuan dan kecakapan karyawan, mengumpulkan data guna menetapkan program kepegawaian selanjutnya. Yang ketiga, di mana penilaian dilakukan? Tempat penilaiannya di dalam pekerjaan atau on the job performance secara formal, di luar pekerjaan atau off the job performance baik secara formal maupun informal. Kapan penilaian dilakukan? Kalau yang formal dilakukan secara periodik, kalau yang informal dilakukan dengan terus-menerus. Siapa yang dinilai? Yaitu semua karyawan Hotel Ade Langkawi. Yang menilainya Human Resource Manager melalui supervisor dan eksekutif departemen masing-masing. Bagaimana menilainya? Metode penilaian apa yang dilakukan dan masalah apa yang dihadapi penilai dalam melakukan penilaian. Standar dapat dianggap sebagai pengukur yang ditetapkan, sesuatu yang harus diusahakan, sebuah model untuk diperbandingkan, suatu alat untuk membandingkan antara satu hal dengan yang lain. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses penilaian kinerja, yaitu yang pertama ada indikator penilaian kinerja. Kriteria kinerja adalah kriteria berdasarkan perilaku dan kriteria berdasarkan hasil. Yang kedua, metode penilaian kinerja harus mencakup 5 hal, yaitu relevance, kesesuaian hasil dan tujuan,
proses penilaian kerja dapat terbagi dalam beberapa tahap. Yang pertama harus dilakukan dalam menyusun sistem penilaian kinerja adalah harus digali terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi dengan adanya sistem penilaian kinerja yang akan disusun. Yang kedua, menetapkan standar-standar yang diharapkan dari suatu jabatan sehingga akan diketahui dimensi-dimensi apa saja yang akan diukur dalam penilaian kinerja. Dimensi tersebut tentunya harus sangat berkaitan dengan pelaksanaan tugas pada jabatan itu. Lalu yang ketiga, setelah tujuan dan dimensi yang akan diukur dalam penilaian kinerja diketahui, maka langkah selanjutnya menentukan desain yang sesuai untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Identifikasi tujuan, menetapkan standar terhadap suatu jabatan, menyusun sistem penilaian kinerja, dan mendiskusikan hasil penilaian dengan karyawan. Langkah selanjutnya, melakukan penilaian kinerja terhadap karyawan yang menduduki suatu jabatan. Penilaian kinerja ini dapat dilakukan oleh atasan saja atau dengan sistem 360 derajat. Penilaian dengan sistem 360 derajat maksudnya adalah penilaian satu karyawan dilakukan oleh atasan, rekan kerja yang sejajar atau setingkat, dan bawahannya. Yang kelima, hasil dari penilaian kinerja selanjutnya dianalisis dan dikomunikasikan kembali kepada karyawan yang dinilai agar mereka mengetahui kinerjanya yang selama ini serta mengetahui kinerja yang diharapkan oleh organisasi. Evaluasi terhadap sistem penilaian kinerja yang telah dilakukan juga dilaksanakan pada tahap ini. Apakah penilaian kinerja tersebut sudah mencapai tujuan dari diadakannya penilaian kinerja atau bahkan belum? Jika belum, maka harusnya dilakukan revisi untuk mendesain ulang sistem penilaian kinerja. Lalu yang kedua ada kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah suatu sikap karyawan terhadap pekerjaan yang berhubungan dengan situasi kerja, kerjasama antar karyawan, imbalan yang diterima dalam kerja, dan hal-hal yang menyangkut faktor fisik dan psikologis. Indikator-indikator yang menentukan kepuasan kerja yaitu pekerjaan yang secara mental menantang, kondisi kerja yang mendukung, gaji dan atau upah yang pantas, kesesuaian kepribadian dengan pekerjaan, rekan sekerja yang mendukung. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Faktor karyawan yaitu kecerdasan, kecakapan khusus, umur, jenis kelamin, dan lain-lain. Faktor pekerjaan yaitu jenis pekerjaan, struktur organisasi, pangkat, kedudukan, mutu pengawasan, jaminan finansial, kesempatan promosi jabatan, interaksi sosial, dan hubungan kerja. Variabel-variabel kepuasan kinerja. Yang pertama, turnover. Kepuasan kerja lebih tinggi dihubungkan dengan turnover karyawan yang rendah. Sedangkan karyawan yang kurang puas biasanya jumlah turnover lebih tinggi. Absensi. Karyawan yang kurang puas cenderung tingkat ketidakhadiran tinggi dan mereka sering tidak hadir kerja dengan alasan yang tidak logis dan subjektif. Umur. Ada kecenderungan karyawan yang tua lebih merasa puas daripada karyawan yang berumur relatif muda karena hal ini diasumsikan bahwa karyawan yang tua 39 yang berumur sekitar 39 ke atas lebih berpengalaman menyesuaikan diri dengan lingkungan pekerjaannya, sedangkan karyawan usia muda biasanya mempunyai harapan yang ideal tentang dunia kerjanya, sehingga apabila harapannya dengan realita kerja terdapat kesenjangan atau ketidakseimbangan dapat menyebabkan mereka menjadi tidak puas. Lalu ada tingkat pekerjaan. Karyawan-karyawan menduduki tingkat pekerjaan yang lebih tinggi cenderung lebih puas daripada karyawan yang menduduki tingkat pekerjaan yang lebih rendah. Karyawan-karyawan tingkat pekerjaan tinggi menunjukkan kemampuan kerja yang baik dan aktif dalam mengemukakan ide-ide serta kreatif dalam bekerja. Lalu ada ukuran organisasi. Ukuran organisasi perusahaan dapat mempengaruhi kepuasan karyawan. Lalu ada dampak kepuasan dan ketidakpuasan kerja. Yang pertama, lalu ada kerangka konseptual yaitu penilaian kinerja variabel X, kepuasan kerja variabel Y. Lalu ada hipotesis. Berdasarkan kajian teori yang telah diuraikan, maka hipotesis dapat dirumuskan
yaitu HA, terdapat pengaruh yang signifikan antara penilaian kinerja karyawan terhadap kepuasan kerja karyawan di Hotel Adi Langkawi. HO-nya, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara penilaian kinerja karyawan terhadap kepuasan kerja karyawan di Hotel Adi Langkawi. Ketiga, metodologi penelitian. Yang pertama, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian penjelasan atau explanatory research dengan metode kuantitatif. Alasan pemilihan jenis penelitian ini adalah untuk menguji hipotesis yang diajukan. Diharapkan melalui hipotesis tersebut dapat menjelaskan hubungan dan pengaruh variabel bebas, yaitu penilaian kinerja yang bersifat ekonomi atau X1 atau X terhadap variabel terikat, yaitu kepuasan kerja atau Y, yang terdapat dalam hipotesis tersebut baik secara parsial maupun simultan. Waktu dan tempat penelitian. Waktunya dalam rentang bulan Juni sampai Desember 2020. Lokasinya di Hotel Adi Langkawi, Malaysia. Subjek penelitian dan objek penelitiannya. Subjeknya karyawan di Hotel Adi Langkawi, Malaysia. Objek penelitiannya tentang analisa penilaian kinerja terhadap kepuasan kerja karyawan. Lalu ada populasi dan sampel. Lalu ada jenis dan teknik pengumpulan data. Jenis datanya data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan datanya ada kuesioner. Lalu instrumen penelitian, variabel X atau penilaian kinerja. Sangat setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Lalu ada teknik analisis data dan prosedur penelitian. Sekianlah penelitian.